Warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Insyaallah anak-anak semua khair ya hari ini. Ya, untuk pembahasan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ayat yang kemarin. Kemarin kan sudah suruh menuliskan seputar ayat perintah zakat. Ya, jadi zakat itu adalah sesuatu yang wajib bagi umat muslim, dan zakat juga termasuk rukun Islam yang keempat. Jadi sebenarnya apa sih zakat itu? Silahkan disimak ya penjelasannya Ustazah. Nah, ini zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim. Nah, jadi zakat ini sesuatu yang wajib dibayarkan oleh orang muslim. Jadi harta tertentu. Harta tertentu ini maksudnya apa? Bisa uang, bisa bahan pokok ya, bahan pokok seperti beras atau gandum seperti itu. Bisa juga hewan ternak. Kemudian dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Jadi zakat itu adalah sebuah harta tertentu yang wajib dikeluarkan atau dibayarkan oleh orang muslim ya, diingat-ingat. Kemudian kalau zakat dari segi bahasanya artinya bersih, suci, subur atau berkat dan berkembang menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Jadi maksudnya di sini kenapa zakat itu bisa berarti bersih atau suci atau subur atau berkembang? Karena harta yang dikeluarkan oleh orang muslim itu bisa membersihkan harta yang lain atau bisa mengembangkan harta yang lain. Berkembangnya bagaimana? Ya, nanti Allah yang membalas tentang itu. Ya, kalau dari segi bahasa atau secara bahasa artinya bersih, suci, subur, berkat, berkembang. Boleh pilih salah satu. Misal nanti kalau ada soal apa arti zakat dari segi bahasa. Tapi kalau secara istilah berarti harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim. Selanjutnya, hukum dan pembagian zakat. Jadi, zakat ini hukumnya wajib bagi orang muslim ya. Wajib bagi orang muslim. Saudara orang Kristen wajib berzakat enggak, karena mereka bukan orang muslim. Yang wajib berzakat hanya orang muslim. Kemudian di sini zakat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Satu, zakat fitrah adalah zakat yang diberikan menjelang Idul Fitri. Zakatnya berupa beras sebesar 2,5 kilogram. Nah, jadi zakat fitrah ini adalah zakat yang dibayarkan menjelang Idul Fitri. Biasanya 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri, berarti akhir Ramadan ya. Bisa tanggal 29 atau 30 Ramadan atau tanggal 28, 29 Ramadan. Jadi pokoknya sebelum Idul Fitri. Misal besok ini Idul Fitri, berarti hari ini umat orang-orang muslim yang mampu wajib membayar zakat berupa beras sebesar 2,5 kilogram. Atau bisa juga dengan membayar zakat dengan uang. Bayar zakat dengan uang bagaimana maksudnya? Biasanya kan ada itu yang seperti bayar zakat di masjid gitu. Nah, bayar zakatnya di masjid pakai uang. Nah, uangnya ini harus senilai dengan beras 2,5 kilogram. Jadi misal
beras 2,5 kg itu berapa harganya kalau beli di warung? Misal harganya 35.000. Berarti 35.000 ini adalah uang yang harus dibayarkan untuk zakat. Seperti itu ya. Jadi zakat fitrah itu hanya pas sebelum Idul Fitri saja. Kemudian yang kedua ada zakat mal, adalah zakat yang diberikan setiap 1 tahun sekali ketika harta sudah mencapai nisab atau batas jumlah harta yang wajib mengeluarkan zakat. Ya, sedangkan untuk zakat mal adalah zakat yang diberikan setiap 1 tahun sekali. Jadi kalau zakat mal ini diberikan 1 tahun sekali, dibayarkan 1 tahun sekali, tidak harus waktu Idul Fitri atau menjelang Idul Fitri, tidak harus pas mendekati Idul Fitri ya, boleh kapan saja, yang penting bayarnya 1 tahun sekali. Kemudian di sini ketika harta sudah mencapai nisab. Apa itu nisab? Nisab atau jumlah batas harta yang wajib mengeluarkan zakat. Jadi mengeluarkan zakat mal itu wajib kalau hartanya sudah sampai batasnya. Batasnya berapa Ustazah? Nah, batasnya ini bermacam-macam. Insya Allah nanti akan dibahas di kelas 5 atau kelas 6 ya. Jadi Ustazah tidak akan bahas sekarang. Ustazah beri contoh saja. Contohnya kalau emas itu memiliki berat 85 gram. Nah, nanti kalau anak-anak misalnya punya emas yang beratnya 85 gram, maka emas itu wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya berapa? Nah, nanti dibahas oleh ustazah yang ada di kelas 5 atau di kelas 6 ya. Ustazah hanya memberi contoh saja biar anak-anak tidak bingung. Yang penting kalau zakat mal ini juga wajib dikeluarkan 1 tahun sekali ketika sudah mencapai nisab atau batasnya. Tapi kalau zakat fitrah diberikan menjelang Idul Fitri berupa beras sebesar 2,5 kg atau uang yang senilai itu ya. Kemudian wajib bagi yang mampu. Jadi misal dia mampu membayar zakat beras 2,5 kg, maka dia harus membayar zakat. Seperti itu ya. Jadi tidak ada batasnya seperti zakat mal. Kemudian, siapa saja yang menerima zakat? Yang menerima zakat itu dibagi menjadi 8 golongan atau disebut dengan 8 asnaf. Yaitu 1, fakir, orang yang fakir ya. Kemudian yang kedua, orang miskin. Kemudian yang ketiga, amil. Amil itu apa Ustazah? Amil itu orang yang menyalurkan zakat. Jadi orang yang menyalurkan zakat ini boleh menerima zakat. Kemudian 4 yaitu ibnu sabil. Apa itu ibnu sabil? Ibnu sabil adalah orang yang berpergian. Contohnya, Ustazah pergi dari Indonesia ke Mekah. Ustazah sudah kehabisan bekal, misalnya di Mekah ya, Ustazah sudah kehabisan bekal, sudah kehabisan uang. Nah, itu di Mekah Ustazah boleh mendapat zakat karena termasuk ibnu sabil, orang yang berpergian dan dia sudah tidak memiliki apa-apa atau sudah kekurangan, misal nggak bisa makan seperti itu, nggak bisa pulang seperti itu ya. Kemudian yang kelima yaitu
mu'alaf. Mu'alaf itu apa? Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Ya. Kemudian yang keenam, rikob. Rikob itu apa? Rikob itu zakat yang digunakan untuk memerdekakan budak. Ya, kalau sekarang itu tidak ada budak, tapi kalau di zaman Rasulullah dulu ada budak. Contohnya siapa? Bilal, masih ingat? Ya, Bilal itu adalah budak yang dimerdekakan oleh siapa? Oleh Abu Bakar. Selanjutnya yang nomor 7, gharim, yaitu orang yang dililit hutang. Jadi orang ini hutangnya banyak sekali gitu kan, sampai kesusahan untuk membayar. Nah, maka dia boleh menerima zakat. Kemudian yang kedelapan adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, orang yang berjuang di jalan Allah. Contohnya seperti para mujahid-mujahid yang sedang ada di negeri perang, contohnya di Palestina atau di Suriah. Nah, itu mereka boleh menerima zakat. Ya, itu dulu penjelasan untuk materi zakat. Nanti jangan lupa dicatat ya, Ustazah akan siapkan apa saja yang perlu dicatat untuk pelajaran tentang zakat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.